semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, ada istilah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, yang sayang belum tentu jadian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Kristiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Nah, singkat cerita nih teman-teman, bahwasannya video ini merupakan video pertama saya di channel YouTube ini, dan juga ini pertama kalinya saya mengupload video pembelajaran di channel YouTube ini. Nah, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian ya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya saya juga mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan saran dan kritik terhadap video ini. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo guys, kita ketemu lagi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya konsep elastisitas serta cara elastisitas tersebut menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, seperti biasa, sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menyebutkan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, salah satu bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi adalah elastisitas. Pemahaman elastisitas dari permintaan dan penawaran, yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga, dan seberapa besar pengaruhnya. Dengan adanya pemahaman elastisitas tersebut, kita tentunya dapat mengukur sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan dan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan perubahan harga, atau dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah nih, yaitu mengapa konsep elastisitas itu penting dan bagaimana caranya elastisitas tersebut menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya konsep elastisitas dan cara elastisitas tersebut menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, untuk tinjauan pustaka saya kali ini, yaitu di sini saya mengambil definisi elastisitas. Nah, apa sih itu elastisitas, teman-teman? Nah, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Kemudian ada yang namanya elastisitas permintaan. Nah, yaitu konsep untuk mengukur pengaruh kepuasan konsumen terhadap perubahan jumlah atau harga dan kualitas barang atau jasa yang akan digunakan atau dibeli akibat perubahan yang dapat mempengaruhi hal-hal tersebut. Kemudian ada yang namanya elastisitas penawaran. Nah, yaitu tingkat perubahan penawaran atas barang atau jasa yang diakibatkan adanya perubahan harga atau barang tersebut. Untuk elastisitas permintaan dan penawaran, ada jenis-jenisnya juga nih teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, sini saya kasih tahu. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, ada yang namanya itu elastis, kemudian inelastis atau tidak elastis, kemudian elastis uniter, elastis sempurna, kemudian inelastis sempurna atau tidak elastis sempurna. Oke guys, ini dia part yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai pentingnya konsep elastisitas. Seperti yang kita tahu, elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang politik. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi. Nah, dalam hal ini yaitu untuk menganalisis antara permintaan dan penawaran. Elastisitas berfungsi untuk mengukur derajat kepekaan ketika terjadi perubahan harga atau pendapatan dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, dengan mempelajari elastisitas, teman-teman, kita dapat memprediksi implikasi perubahan harga atau pendapatan terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, informasi penting ini tentunya berguna bagi rumah tangga produsen sebagai pihak yang memproduksi atau menjual barang, serta rumah tangga
pemerintah selaku otoritas yang menjalankan sistem demokrasi ekonomi sebagai pembuat kebijakan. Nah, oke guys, selanjutnya di sini saya akan membahas cara elastisitas menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, pada kasus kita kali ini, saya akan membahas jenis elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada elastisitas. Misalnya saja pada pakaian, makanan ringan, mobil, alat-alat elektronik, dan yang lain-lainnya. Nah, permintaan yang elastis atau peka terhadap harga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Kemudian pada inelastis atau tidak elastis. Nah, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Misalnya saja nih teman-teman, pada beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Nah, sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan. Misalnya saja, kita merasakan kenyang. Kemudian elastis uniter. Produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik, karena jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Nah, permintaan elastis uniter sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika terjadi pun, itu mungkin hanya secara kebetulan, misalnya saja pada barang kebutuhan sekunder. Kemudian pada elastisitas sempurna. Produk yang permintaannya bersifat elastis sempurna diantaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah, contohnya di sini bisa kita ambil yaitu seperti bensin dan minyak tanah. Nah, lalu di sini ada inelastis sempurna, di mana permintaan terhadap antibiotik. Nah, misalnya dikatakan sebagai permintaan inelastis karena tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Nah, pada kasus ini, daripada mati terinfeksi bakteri, pasien biasanya lebih memilih untuk membeli obat ini. Berapapun biayanya, ia akan berkorban untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke elastisitas penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masuk ke elastis terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu untuk barang-barang yang biasanya mengalami penawaran elastis, yaitu barang-barang produksi pabrik atau barang-barang industri yang tidak tergantung pada masa panen dan musim, serta dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi jumlah produksinya. Nah, lalu ada inelastis. Contoh barang-barang yang mengalami penawaran inelastis adalah barang-barang pertanian yang dibatasi oleh masa panen dan musim, atau barang-barang yang tidak mudah untuk ditambah atau dikurangi jumlah produksinya dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu pada elastis uniter. Nah, untuk contoh barang yang mengalami elastis ini tidak ada yang memiliki sifat atau spesifik karena perubahan penawaran terjadi pada saat tertentu saja. Nah, sebagai contohnya di sini yaitu perubahan penawaran barang pertanian seperti jagung yang akan meningkat pada saat tahun baru atau secara kebetulan, sama halnya pada elastisitas permintaan tadi. Kemudian pada elastis sempurna. Nah, untuk contoh barang yang mengalami atau bersifat elastis sempurna ialah barang-barang yang jumlah produksinya terus bertambah karena penggunaan mesin-mesin modern. Nah, sebagai contohnya yaitu pada VCD dan buku gambar yang masuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir yaitu inelastis sempurna. Untuk contoh barangnya sendiri yaitu seperti tanah dan bensin, serta barang-barang yang kapasitas produksinya sudah optimum, atau barang-barang yang jumlah ketersediaannya tidak bisa ditambah walaupun mengalami kenaikan harga. Oke guys, nah setelah saya menjelaskan mengenai pentingnya konsep elastisitas
dan cara elastisitas menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran, dapat nih saya tarik kesimpulan bahwasannya penting bagi kita untuk mempelajari serta memahami ilmu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, dengan mempelajari elastisitas, kita dapat memprediksi implikasi perubahan harga atau pendapatan terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dijelaskan pula bahwa harga beberapa barang seperti obat-obatan, garam, bensin, dan kebutuhan pokok lainnya dapat naik tanpa mengurangi permintaan di pasar, yang berarti harganya itu tidak elastis. Nah, hal itulah terjadi karena barang-barang tersebut sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pemaparan materi tadi di sini, saya menyarankan sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa melihat harga elastisitas suatu barang atau jasa. Nah, gunanya untuk apa? Tentu saja untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, adapun saran bagi konsumen dari komoditi tertentu, bisa saja ilmu elastisitas ini menjawab pertanyaan jika suatu saat harga barang pokok naik di pasaran. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan juga di sini saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Karena yang namanya manusia tentu tidak luput dari yang namanya silap dan salah. Dan di sini juga saya masih proses belajar ya teman-teman. Jadi harap maklum ya. Dan juga diingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, and comment ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman, ke kerabat, atau ke keluarganya. Karena tugas ini butuh banget nih like dan subscribe-nya untuk penilaian. Nah, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.